Dunia punya cara yang aneh dalam memperlakukanmu. Ketika kamu di bawah, kamu dianggap angin lalu. Ketika kamu gagal, kamu dihakimi tanpa ampun. Tapi, saat kamu berhasil, tiba-tiba semua mata menoleh, semua telinga mendengar, dan semua mulut yang dulu meremehkanmu terdiam. Hari itu akan datang, hari di mana keberhasilanmu akan mengubah segalanya. Ini adalah pesan umum. Kalau kamu merasa ini sesuai dengan situasi hidupmu, terimalah sebagai konfirmasi dari semesta. Kalau tidak, biarkan saja pesan ini mengalir, karena bisa saja ini untuk orang lain. Namun, dengarkan baik-baik, karena di antara kalimat ini mungkin ada satu yang akan menyalakan api baru di dalam jiwamu. Sejak awal perjalananmu, selalu ada mata yang memperhatikan. Mereka melihat caramu berjuang, mereka tahu kamu punya potensi, dan mereka sadar bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Tapi anehnya, banyak dari mereka pura-pura tidak melihat. Mereka memilih diam, berpura-pura buta, seolah semua yang kamu lakukan tidak berarti. Kenapa? Karena dunia punya kebiasaan menilai orang dari hasil, bukan proses. Mereka ingin melihat bukti dulu sebelum mengakui nilai seseorang. Dan sayangnya, itu berarti ketika kamu masih di tahap membangun, ketika semua masih berupa rencana dan kerja keras tanpa hasil yang terlihat, kamu dianggap biasa saja. Bahkan mungkin, kamu dianggap berlebihan karena berani bermimpi besar. Kamu mungkin pernah merasakan, saat membicarakan ide atau cita-citamu, ada yang tersenyum sinis. Ada yang menepuk pundakmu seolah berkata, "Ya sudahlah, realistis saja." Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tapi tatapan mereka cukup untuk membuatmu tahu. Mereka meremehkan. Dan bagian tersakitnya adalah, terkadang itu datang dari orang yang kamu kira akan selalu mendukung. Namun kamu harus ingat satu hal, dunia sebenarnya tidak buta. Mereka melihat usahamu. Mereka tahu kamu bergerak. Hanya saja, mengakuinya berarti mereka harus menelan ego, mengakui bahwa mereka salah menilai. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk pura-pura tidak tahu. Sampai nanti, ketika keberhasilanmu tidak lagi bisa diabaikan. Dan ironisnya, di momen itu, kamu akan melihat perubahan yang sangat jelas. Orang yang dulu tidak mau mendengarkan, tiba-tiba penasaran dengan ceritamu. Orang yang dulu menghindar, tiba-tiba ingin dekat. Dunia memang seperti itu seringkali, baru menghargai ketika kamu sudah berada di puncak. Karena itu, jangan heran jika sekarang dukungan terasa minim. Jangan kaget jika apresiasi hampir tidak ada. Bukan berarti kamu tidak layak dihargai. Justru ini tanda bahwa kamu sedang berada di fase yang tepat. Fase di mana kamu membangun fondasi, bukan sekadar citra. Dan ketika waktunya tiba, keberhasilanmu akan memaksa mata-mata yang pura-pura tertutup itu untuk terbuka lebar. Percayalah, ketika keberhasilan mulai hadir di hidupmu, bahasa tubuh orang akan berubah. Bahkan tanpa kata-kata kamu akan merasakannya. Orang yang dulu hanya melirik sekilas, akan mulai memandangmu lebih lama, penuh rasa ingin tahu. Orang yang dulu menunduk saat berpapasan akan mulai menatap matamu mencoba tersenyum. Perubahan ini sering terjadi secara halus, tapi dampaknya terasa kuat. Dulu mungkin kata-katamu diabaikan, kamu bicara tapi tidak didengar. Bahkan saran atau idemu hanya dianggap angin lalu. Namun, saat keberhasilanmu mulai terlihat, entah dari pencapaian, peningkatan hidup, atau karya yang mendapat pengakuan, mendadak setiap ucapanmu dianggap penting. Nada bicaramu yang sama, isi pikiranmu yang sama, kini diterima dengan serius. Bukan karena isinya berubah, tapi karena statusmu di mata mereka berubah. Keberhasilan menciptakan aura yang membuat orang segan. Aura ini bukan kesombongan, melainkan energi percaya diri yang terbentuk dari kerja keras, konsistensi, dan pembuktian nyata. Orang merespon energi itu. Mereka mulai memilih kata-kata saat berbicara denganmu, menjaga sikap dan berusaha memberi kesan baik. Kamu mungkin akan heran. Orang yang dulu mengkritik dengan sinis, sekarang memuji dengan tulus. Atau setidaknya berpura-pura tulus. Mereka yang dulu tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkanmu,
kini seolah ingin tahu setiap detail hidupmu. Dan yang paling menarik, ada yang tiba-tiba ingin terlibat dalam perjalananmu, seakan-akan mereka selalu mendukungmu sejak awal. Inilah realita. Keberhasilan mengubah dinamika sosial. Orang menyesuaikan diri bukan karena mereka tiba-tiba melihat nilaimu, tapi karena mereka melihat manfaat atau gengsi yang bisa mereka dapatkan dari kedekatan denganmu. Ada yang tulus, ada yang tidak. Tugasmu adalah memilahnya dengan bijak. Jangan sampai perubahan sikap mereka membuatmu lupa siapa yang benar-benar ada di sisimu sejak awal. Nikmati perubahan itu, tapi jangan bergantung padanya. Karena rasa hormat yang lahir hanya dari keberhasilan adalah hormat yang bisa pudar begitu keberhasilan itu hilang. Pegang kendali penuh atas harga dirimu. Biarkan bahasa tubuh mereka berubah, tapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Di dalam perjalanan menuju keberhasilan, sangat wajar kalau ada bagian dari dirimu yang ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Apalagi setelah semua komentar meremehkan, tatapan merendahkan, dan sikap dingin yang pernah kamu terima. Rasanya ada kepuasan tersendiri membayangkan momen di mana mereka terdiam melihat pencapaianmu. Tapi berhati-hatilah. Kalau tujuan terbesarmu hanyalah untuk membungkam orang lain, kamu akan cepat kelelahan. Kenapa? Karena fokusmu akan terus tertuju pada mereka, bukan pada dirimu. Keberhasilan sejati lahir dari dorongan yang lebih dalam, dorongan untuk memenuhi panggilan hidupmu, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan sekadar membalas dendam secara halus. Mengejar keberhasilan demi ego akan membuatmu terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Setelah satu target tercapai, kamu akan mencari target lain hanya untuk membuktikan lagi dan lagi. Dan pada akhirnya, kepuasan itu tidak akan pernah benar-benar utuh, karena kamu masih bergantung pada validasi orang yang pernah meremehkanmu. Orang-orang itu mungkin sudah melupakan kata-kata atau perlakuan buruk mereka padamu. Sementara kamu yang terus memegangnya bisa saja membiarkan hatimu terbakar amarah. Dan api yang menyala dari amarah, cepat atau lambat, akan menghabiskan energimu sendiri. Lebih baik, biarkan keberhasilanmu menjadi cermin. Kamu tidak perlu menunjukkannya langsung di depan wajah mereka. Biarkan mereka mendengar kabar itu sendiri, melihat perubahan hidupmu sendiri. Dan saat mereka menyadari bahwa mereka salah menilaimu, biarkan mereka memprosesnya dalam hati. Itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata pembuktian yang kamu ucapkan. Keberhasilan yang lahir dari ketenangan hati punya daya yang berbeda. Ada wibawa yang memancar, bukan hanya kekuatan untuk membungkam, tapi kekuatan untuk memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran. Dan percayalah, itu akan membuatmu jauh lebih kuat daripada sekadar menjadi pemenang sementara dalam permainan ego. Kamu sedang berproses untuk menang atas dirimu sendiri. Dan ketika tujuanmu bersih, keberhasilan itu akan terasa manis, tidak peduli siapa yang melihat atau siapa yang memilih pura-pura tidak melihat. Hari di mana keberhasilanmu mengubah segalanya tidak akan datang tiba-tiba. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik ajaib yang membuatnya terjadi semalam. Semua itu dibangun dari proses panjang, penuh pasang surut, yang seringkali membuatmu bertanya, apakah aku akan sampai? Dalam perjalanan ini akan ada fase di mana kamu merasa sendirian. Orang-orang yang awalnya mendukung mungkin mulai hilang satu persatu. Ada yang pergi karena tidak sabar melihat progres yang lambat. Ada yang menjauh karena merasa kamu tidak lagi sesuai dengan cara pikir mereka. Dan yang paling sulit adalah ketika dukungan yang kamu harapkan justru berubah menjadi kritik yang meruntuhkan semangat. Akan ada malam-malam di mana kamu berbaring sambil menatap langit-langit, merasa lelah secara fisik dan mental. Ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah, karena rasanya usaha yang kamu lakukan tidak memberi hasil. Bahkan, kadang kamu melihat orang lain yang tampaknya lebih mudah meraih apa yang kamu perjuangkan, dan perasaan iri mulai mengetuk pintu hatimu. Tapi di titik-titik itu, kamu sebenarnya sedang dibentuk. Kesabaranmu sedang diuji, ketekunanmu sedang diasah, dan mentalmu sedang diperkuat. Semesta tidak pernah membiarkan keberhasilan besar jatuh ke tangan yang belum siap.
Semua tantangan ini adalah latihan, agar ketika hari itu tiba kamu bisa berdiri kokoh di atas pencapaianmu tanpa takut kehilangannya. Bayangkan suatu hari nanti, kamu bangun di pagi yang biasa tapi hatimu terasa berbeda. Kamu menyadari, semua kerja kerasmu selama ini akhirnya membuahkan hasil nyata. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang dulu menyepelekanmu mulai mengangguk hormat. Bahkan dunia yang dulu terasa berat, tiba-tiba terasa memberi ruang untukmu melangkah lebih leluasa. Namun ingat, perjalanan menuju hari itu bukan hanya tentang sampai di tujuan. Ini tentang siapa dirimu saat sampai di sana. Apakah kamu sampai sebagai seseorang yang penuh luka dan dendam? Atau kamu sampai dengan hati yang kuat, damai, dan penuh rasa syukur? Karena percayalah, cara kamu menjalani perjalanan ini akan mempengaruhi rasa dari keberhasilan yang kamu raih nanti. Jadi jangan tergesa-gesa. Tetaplah melangkah bahkan saat langkah itu terasa kecil. Karena setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke hari di mana dunia tidak lagi berani meremehkanmu. Hari di mana keberhasilanmu berbicara lebih lantang daripada semua kata yang pernah kamu ucapkan. Ketika keberhasilan mulai mengubah cara dunia memperlakukanmu, satu hal yang harus selalu kamu jaga adalah kerendahan hati. Bukan berarti kamu harus merendahkan dirimu, tapi kamu harus tetap ingat dari mana kamu memulai. Ingat semua malam-malam penuh kerja keras yang tidak dilihat siapapun. Ingat saat kamu berjuang tanpa tepuk tangan, tanpa dukungan, bahkan tanpa pengakuan. Saat dunia mulai memandangmu dengan hormat, mudah sekali untuk tergoda merasa di atas. Terutama ketika orang-orang yang dulu meremehkanmu, kini berusaha mendekat dan mencari perhatianmu. Di situ, ego akan berbisik. Akhirnya mereka tahu siapa aku. Dan kalau kamu tidak hati-hati, bisikan itu bisa membuatmu menjadi versi yang sombong. Sama seperti mereka yang dulu kamu benci caranya memperlakukanmu. Kerendahan hati bukan berarti kamu menolak penghormatan atau pujian. Itu berarti kamu tidak membiarkan pujian mengaburkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu menerima apresiasi itu dengan rasa syukur, karena kamu tahu keberhasilan ini bukan hanya hasil dari kerja kerasmu sendiri, tapi juga karena kesempatan, waktu yang tepat, dan campur tangan Tuhan atau semesta. Jangan lupa, dulu kamu pernah berada di posisi orang yang sedang berjuang. Posisi di mana sedikit dukungan berarti dunia. Jadi, ketika sekarang kamu berada di puncak, gunakan posisimu untuk memberi ruang bagi orang lain untuk naik. Jadilah orang yang membuka pintu, bukan menutupnya. Jadilah suara yang menyemangati, bukan suara yang meremehkan. Ada kekuatan besar dalam memperlakukan orang lain dengan hormat, meskipun statusmu sudah jauh di atas mereka. Itu yang akan membuat keberhasilanmu bertahan lama. Karena penghargaan yang lahir dari hati orang lain jauh lebih kuat daripada penghormatan yang lahir karena takut atau gengsi. Pada akhirnya, keberhasilanmu bukan hanya akan diingat dari seberapa tinggi kamu berhasil naik, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain saat kamu berada di atas. Dan jika kamu bisa menjaga kerendahan hati itu, maka keberhasilanmu akan menjadi warisan yang tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi juga untuk banyak hati yang pernah kamu sentuh di sepanjang perjalananmu. Keberhasilan besar tidak pernah datang hanya karena keberuntungan semata. Keberhasilan itu lahir dari energi yang konsisten kamu bawa setiap hari, energi yang lahir dari keyakinan, ketekunan, dan keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika jalannya terasa gelap. Energi ini bukan hanya soal semangat di awal. Semangat itu mudah, tapi mempertahankannya di tengah badai, di tengah kegagalan demi kegagalan, itulah yang membedakan mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar mencapainya. Kamu mungkin tidak selalu merasa kuat, tapi setiap kali kamu memilih untuk bangkit lagi, kamu sedang menambah bahan bakar bagi energi keberhasilanmu. Ada saat-saat di mana dunia akan terasa sepi. Dukungan minim, motivasi turun, bahkan kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Tapi justru di saat itulah, energi yang berasal dari dalam dirimu sendiri menjadi penentu. Karena kalau kamu mengandalkan semangat dari luar, kamu akan mudah goyah.
Sedangkan jika sumber energimu berasal dari keyakinan pribadi dan hubunganmu dengan Tuhan atau semesta, maka kamu akan bertahan melewati ujian terberat sekalipun. Percayalah, saat waktunya tiba, energi itu akan berbicara bahkan sebelum kamu membuka mulut. Orang akan merasakannya ketika kamu masuk ke ruangan. Mereka akan melihat dari caramu berdiri, berjalan, dan berbicara bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa diremehkan. Aura itu lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka, tapi juga penuh kemenangan kecil yang kamu kumpulkan diam-diam. Energi seperti ini tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak bisa membelinya, tidak bisa meminjamnya. Kamu hanya bisa membangunnya dari prosesmu sendiri. Dan begitu energi itu terbentuk, keberhasilan akan datang seperti magnet. Orang-orang, peluang, dan dukungan akan tertarik padamu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena energi yang kamu bawa selaras dengan apa yang kamu inginkan. Inilah yang akan mengantarmu ke titik di mana dunia memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat hasilmu, tapi mereka merasakan kekuatanmu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal apa yang kamu miliki, tapi juga tentang siapa kamu telah menjadi di sepanjang perjalanan ini. Percayalah, hari itu akan datang. Hari di mana semua kerja kerasmu yang sunyi, semua air mata yang kamu hapus sendiri, dan semua malam-malam panjang tanpa tidur akan berubah menjadi penghormatan, pengakuan, dan pintu-pintu yang terbuka lebar untukmu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu akan mulai melihatmu berbeda. Mereka yang dulu tak peduli, kini akan mencari perhatianmu. Dunia akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang sama sekali baru. Dan di saat itu kamu akan mengerti, bukan dunia yang benar-benar berubah, tapi dirimu yang sudah naik ke tingkat yang berbeda. Tapi ingat, keberhasilan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan permulaan babak baru. Gunakan pencapaianmu untuk menginspirasi, bukan menindas. Gunakan posisimu untuk membuka jalan, bukan menutup pintu. Karena keberhasilan yang paling indah adalah ketika kamu bukan hanya mengubah hidupmu sendiri, tapi juga membantu orang lain mengubah hidup mereka. Jangan pernah meremehkan perjalanan yang kamu tempuh. Jangan pernah menyesali jalan berliku yang harus kamu lalui. Semua itu membentukmu menjadi sosok yang tidak hanya sukses di luar, tapi juga kuat di dalam. Dan saat kamu berdiri di puncak melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan hanya karena akhirnya mereka menghargaimu, tapi karena kamu tahu, kamu telah menghargai dirimu jauh sebelum dunia melakukannya. Jadi teruslah melangkah, tetap fokus, tetap kuat, karena keberhasilanmu akan mengubah cara dunia memperlakukanmu, dan ketika saat itu tiba kamu akan siap, lebih dari yang pernah kamu bayangkan.